Selamat siang rekan-rekan sekalian. Video kali ini akan membahas mengenai kegagalan kredit SNB Finance yang disusun oleh Afnan Damar Mahasin dan Oktaluna Velavania. Pokok bahasan terdiri dari 6 topik. Yang pertama, latar belakang kasus, kedua, detail kasus, ketiga, informasi kredit, keempat, kesalahan proses pemberian kredit, kelima, pihak terkait, dan yang terakhir, dampak kasus. Sebelum beralih kepada pokok bahasan, kita perlu mengetahui apa sih perusahaan SNP Finance itu? Sunprima Nusantara Pembiayaan atau biasa disebut SNP Finance adalah anak perusahaan Columbia Group yang merupakan perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang consumer finance seperti semua produk elektronik, furniture, handphone, komputer, motor roda 2, hand traktor, dan motor roda 3. Selanjutnya, pokok bahasan pertama, latar belakang kasus. SNP Finance merupakan anak perusahaan Columbia Group yang menyediakan pembelian perabotan rumah tangga secara tunai dan kredit dengan cara menghimpun dana melalui pinjaman bank. Bisnis SNP Finance memburuk karena berkurangnya pelanggan Columbia Group akibat peralihan tren pasar atau terdistrupsi oleh tren penjualan online. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan SNP Finance turun dan tidak mampu membayar kewajiban pinjaman dananya kepada bank atau disebut kredit macet. Sebelum terjadinya kredit macet ini, bank sebenarnya telah merasakan bisnis Columbia yang termakan zaman. Namun, mengapa bank tetap memberikan kredit kepada SNP Finance? Pertanyaan ini akan dibahas pada pokok bahasan 2 yaitu detail kasus. SNP Finance melakukan pinjaman kredit modal kerja kepada 14 bank, salah satunya adalah Bank Panin sebesar 141 miliar rupiah, karena SNP Finance merupakan nasabah lama dan memiliki kredibilitas baik. Namun, di tahun 2016 terdapat peralihan tren pasar yang membuat kredit SNP Finance menjadi macet. Oleh karena itu, SNP Finance menerbitkan surat utang berbentuk Medium Term Notes atau MTN yang telah diperingkat oleh Pevindo berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Deloitte dengan unqualified opinion untuk mengatasi kredit macet. Selanjutnya, SNP Finance memanipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif Columbia Group. Daftar piutang fiktif tersebut yang digunakan SNP Finance sebagai jaminan kredit kepada Bank Panin. Dalam hal ini terjadi asimetri informasi pasca kontrak atau moral hazard antara manajemen SNP Finance terhadap pihak bank. Selanjutnya, pokok bahasan ketiga, informasi kredit. Pertama, jenis kredit. Jenis kredit kasus ini kredit modal kerja. Salah satu bentuk fasilitas kredit modal kerja yaitu pinjaman rekening koran. Kedua, besaran kredit. Keseluruhan kerugian yang dialami Bank Panin sebesar 141 miliar rupiah. Ketiga, struktur kredit. Peminjam adalah SNP Finance. Jenis kreditnya adalah kredit modal kerja dengan tujuan kredit modal kerja. Dan agunan adalah daftar piutang fiktif penjualan Columbia Group. Pokok bahasan 4 adalah kesalahan proses pemberian kredit. Terdapat 3 hal kesalahan proses pemberian kredit Bank Panin terhadap SNP Finance. Pertama, Bank Panin tidak melakukan double check laporan keuangan calon debitur. Kedua, Bank Panin tidak teliti dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur. Dan yang terakhir, Bank Panin terlalu mempercayai calon debitur karena debitur merupakan nasabah lama. Selain itu, analisis Bank Panin mengenai kondisi dan kemampuan SNP Finance tidak akurat. Bank Panin hanya mengandalkan informasi yang tertulis di laporan keuangan. Seharusnya, Bank Panin perlu melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi perusahaan serta menganalisis prospek usaha dan persaingan usaha di bidang perabotan rumah tangga yang pada saat itu terjadi perubahan tren pasar, yaitu pembelian online.
Dalam menganalisis agunan yang dijaminkan, Bank Panin hanya menggunakan laporan keuangan S&P Finance dan tidak mampu mendeteksi adanya daftar piutang fiktif. Topik kelima yaitu pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, pertama, Bank Panin. Bank Panin sebagai salah satu pihak bank yang mengalami kegagalan kredit. Yang kedua, Columbia Group atau PT Cipta Prima Mandiri sebagai induk dari bisnis S&P Finance yang data pelanggannya digunakan untuk membuat daftar piutang fiktif oleh S&P Finance. Yang ketiga, S&P Finance. S&P Finance sebagai debitur yang melakukan tindak penipuan jaminan piutang fiktif dan tidak mampu membayar pinjaman kepada Bank Panin. Keempat, Pevindo. Pevindo sebagai badan pemeringkat yang memberikan peringkat Medium Term Notes atau MTN kepada S&P Finance. Yang kelima, Kantor Akuntan Publik Deloitte. Kantor Akuntan Publik Deloitte ini sebagai pihak yang melakukan audit laporan keuangan S&P Finance dengan menyatakan opini yang tidak mencerminkan laporan keuangan yang sesungguhnya. Yang keenam, yaitu investor. Investor sebagai korban yang melakukan investasi kepada S&P Finance dengan membeli medium term notes atau MTN. Pihak terakhir adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan berhak mengenakan sanksi pencabutan izin usaha kepada S&P Finance. Selanjutnya, topik keenam yaitu dampak kasus. Kasus ini berdampak terhadap 7 pihak. Yang pertama, S&P Finance. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhi sanksi kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, serta pihak kepolisian menetapkan 5 orang pengurus S&P Finance sebagai tersangka dengan tindak pidana pencucian uang. Polisi juga menahan 3 pemegang saham lainnya yang terindikasi sebagai aktor perencana piutang fiktif. Yang kedua, Bank Panin. Kredit macet S&P Finance ini merugikan Bank Panin sebesar 141 miliar sehingga berdampak pada tingginya rasio NPL. Hal ini membuat Bank Panin memperketat proses pemberian kelayakan kredit dan harus memperbaiki manajemen risikonya. Yang ketiga, Kantor Akuntan Publik Deloitte. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memberikan sanksi berupa pembatasan audit pada 3 orang akuntan publik dari KAP Deloitte. Selain itu, KAP Deloitte mengalami penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit oleh akuntan publik Deloitte. Yang keempat, industri perbankan. Kredit macet S&P Finance berdampak pada industri perbankan di Indonesia. Kredit bermasalah ini tidak hanya terjadi pada Bank Panin, tetapi terjadi pada 14 bank lain di Indonesia dengan total kerugian 2,2 triliun. Akibatnya kredit macet tersebut membuat bank mengalami penurunan kualitas aktiva produktif. Hal tersebut membuat bank lebih selektif dalam memutuskan pemberian kredit. Yang kelima, industri multifinance. Akibat dari kasus ini, industri multifinance mengalami kerugian, yaitu kesulitan mendapatkan pendanaan dari bank dan turunnya kepercayaan bank terhadap industri multifinance. Yang keenam, investor MTN. Investor MTN mengalami kerugian sebesar 1,85 triliun atas gagal bayar MTN oleh S&P Finance. Yang terakhir, dampak bagi perekonomian negara. Kredit macet yang dialami oleh bank maupun industri ini juga berdampak pada perekonomian negara. Jika terjadi kredit macet, negara tidak bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal secara langsung untuk meningkatkan perekonomian karena industri keuangan terganggu. Oleh karena itu, bank akan meningkatkan struktur modalnya sehingga akan mengurangi kemampuan pihak bank melakukan ekspansi kredit terhadap sektor real.
Selain itu, kredit macet juga dapat menyebabkan krisis global. Sekian pemaparan kasus kegagalan kredit SNP Finance terhadap Bank Panin. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.